Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang mau nonton di sini dan yang udah mau bergabung. Sekali lagi ketemu Ramli sama gue ya, yang mencoba mencari cerita bukan mencari gosip. Gue cuma mencari sesuatu yang menurut gue daripada ngobrol yang nggak jelas di warung kopi nggak ada jejak digital. Akhirnya ini ada wadah. Dan gue ditemenin sama seorang Amara yang menjulukan dirinya anak buaya. Tapi itu ternyata tidak. Dan lagi ditemenin sama seorang yang udah nggak asing lagi ya. Ini teman ngobrol gue udah nggak asing lagi nih mata podcast ini ya. Masa aktifnya udah habis ya. Oke guys, di sini barusan Sohib kita yang namanya Amara ini punya cerita klasik aplikasi. Mungkin udah pernah ada ngalamin dan malam ini dia mau coba menceritakan. Di sini bersifat cerita ya guys ya, cerita ya. Jadi Bang Amara ini menceritakan kalau memang kan dia ada kesalahan atau sebaliknya ada kesalahan, ya udah kita cukup tahu persahabatan ini seperti apa sih dalam dunia maya. Untuk mempersingkat waktu, coba gue kasih langsung ke Bang Samara menceritakan apa sih yang mau ceritain di media ini biar kita semua tahu. Silakan Bang Sam, waktunya dipersilakan. Enggak, gini. Kita sebagai seorang teman, otomatis kita kan saling curhat, saling bertukar pikiran, kita komunikasi tiap hari ya, bertemu mungkin tidak kadang ya nggak lain hari ya, nggak tiap hari, tapi kan kita di situ ada bertukar pikiran, kita saling komunikasi, ada sharing. Nah, pada saat kita ada dalam menjalin suatu hubungan, pantas nggak suatu sharing kita disampaikan ke hubungan ke seorang yang punya hubungan dengan kita? Itu, Bang. Tadi berarti lo Bang ya, sama pasangan lo ya. Bisa main tuh Ya. Jadi ada kejadian seperti itu, Apa yang gue ucapkan ke dia, nyampe ke dia, ke orang itu. Ya, orang itu. Bisa spesifik nggak? Dia siapa? Orang ke dia dua itu siapa? Cowok, cewek? Tadi kutip lah ya. Ya, pasti cewek dong. Pasti cewek dong ditujukan. Ya, mungkin gua sama cowok gitu loh ya. Ya, yang pasti teman komunikasi gua tuh cowok. Dan hubungan gua tuh dengan cewek, gua masih normal, alhamdulillah. Ya. Ya. Itu pasti kita sebagai teman kita ada komunikasi tentang kita yang mengetahui sesuatu ini seperti apa sih. Seperti apa sih? Ya. Kita ingin tahu. Oh seperti ini kelakuan. Tapi pada saat itu dia pengen mengetahui, dia lebih tahu kondisi kita. Dia tahu kita siapa, dia lebih tahu nih. Oh kondisi dia suka minum, oh dia segini. Nah, dikomunikasikan ke dia, kan itu nggak logis. Oke. Ya. Nah, itu yang gue sayangkan seperti itu sebagai seorang teman, harus apa yang bukan wewenangnya, apa yang dia sebagai teman itu ada yang seharusnya yang kan ditutupi lah, setidaknya ya lah sebagai teman ditutupi lah ya, nggak sepulgar itu apa diceritakan, apa yang gue lakuin diceritakan. Itu kejadian yang alami yang pertama, yang seperti itu, yang itu menyebar. Kondisinya pun jadi nggak enak. Pada saat gue berkunjung ke sana pun jadi nggak enak. Komunikasi pun jadi hambar kayak gimana. Ini tak gue ada masukan atau gimana kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu. Tadi dulu, komunikasi hambar yang lo Hambar ini dalam arti ada ketakutan. Gue usah gue tunjukkan di mana.
Ya, yang pasti gue tuh berjuang. Dimanapun dulu tempatnya gue datengin. Gue berjuang. Mau di Batam, mau di Kalimantan, mau gue datengin. Selama gue punya ini ya kan gue samperin. Punya hati gue samperin. Ya, nggak sia-sia, nggak semudah itu loh nyamperin orang tanpa punya hati, tanpa punya ya kan, kemauan tekad ya. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Ngobrol. Ya, kalau tanpa tekad. Dibilang kalau untuk sekedar gue mencari untuk belam-belam atau gimana gini, gue sih polos. Ngapain gue jauh-jauh di Jakarta 300.000 bro, 300.000 kalau untuk sekedar begini, 300.000, 500 gue di sana berapa juta, gue pakai. Dulu, gue tetap online. Bang Sam, gue tetap lanjut tanya. Enggak, gue mau lagi anget-angetnya lagi on ini. Ini lagi on. Dia nggak boleh tinggal dulu, lagi on. Ada babe, Mamang. Lah, gimana usah nggak ada. Beh, ya gimana Beh? Ditanya gini Beh. Lanjut. Ada babe. Lanjut. Istilah, kalau dibilang gue sekedar untuk kesana mencari begini, ya, gue ngapain jauh-jauh ke sana untuk mengunjungi sesuatu daerah. Siapin bahannya. Ya Beh, di sini pun banyak 500.000 lu 2 hari, 1 hari nginep. Itu lebih murah. Karena berjuta-juta ya. Itu tekad gue datang ke sana ya, itu satu pengorbanan. Nggak perlu gue omongin sebenarnya. Itu pengorbanan gue, berarti ada di situ suatu ketulusan. Ya. Gak mungkin gue pas-pasan loh. Gue pas-pasan. Mana gue mau keluar sebanyak itu untuk berkorban. Iya. Artinya kan ini, lu berkorban kan? Lu sudah berkorban intinya kan? Nah, buat apa kecuali kalau gue berlebihan, itu kecil lah. Kecil lah. Buat gue gede. Kemana artinya itu, maknanya itu, perkorbanan itu loh. Tapi kan di situ. Sebagai teman di situ kan seharusnya dia bisa mensupport gue. Jauh-jauh. Enggak usah sampingkan lah masalah ego, sampingkan masalah lu teman dekat sama dia, lu teman dekat lu seharusnya mensupport. Itulah sisi gue aja mensupport lah. Itu tahu gue. Ya selama ini kenal gue. Selama ini kenal gue ya. Oke, lu berapa kali kenalin gue ke cewek, gue tuh ada berapa kali. Lu tahu lah karakter gue seperti apa. Harusnya seperti itu. Support lah. Itu waktu itu pada saat gue pengen support, tapi justru yang ada pada saat itu sangat-sangat menjatuhkan gue. Kecewa super luar biasa. Sakit hati, yes. Tapi gue nggak terlalu gue nanggepin karena gue menganggap itu sebagai suatu pengorbanan, sebagai suatu ketulusan. Jadi gue nggak berusaha sakit hati. Nggak terlalu berlebihan. Ikhlas. Halo. Ya berarti harus ikhlas jatuhnya begitu ya. Ikhlas, insya Allah gue ikhlas karena gue nggak dendam sama dia, sama cewek pun nggak ada gue dendam, sama dia nggak ada. Dia sering ketemu, dia sering lirik gue, tapi gue nggak pernah ngebahas setelahnya ya. Setelahnya gue nggak pernah ngebahas di streaming atau apa gue. Wah alhamdulillah nggak pernah gue ngelirik malah, karena gue Amin. Alhamdulillah dimanapun gue berkunjung, ikhlas gue insya Allah. Nah, entah ada masukan dari mana gue seperti ini gue nggak peduli ya. Tapi realnya gue pun gue bisa ngebaca seperti apa dari ucapan, dari apanya gue bisa coba buka. Tapi gini Bang Sap, gue potong ya. Di sini kan tadi lu cerita, penting gue ikhlas, gue tulus. Lu mau ngomong apa? Lu mau apa ya udah silakan. Mau ngata gue bajingan, gue minum, serius. Tapi alhamdulillah ada yang gue sakitin nggak selama ini dalam satu aplikasi. Halo.
Halo. Oke, Babe tadi mau Halo. Babe tadi mau gimana Babe? Tadi kan Bang Samara kan bilangnya bahwa Bang Halo. Samara banyak bercerita dengan teman. Ya kan, banyak bercerita Ya. dengan temannya kan. Orang nge-lag. Ya, Dengar gak suara gua? Suara aku dengar gak, Jigo? masuk, lo masuk Be, di gua masuk. Lo masuk Bang jelas. Samara dengar gak suaraku? Iya, baru nih, baru. Tadi nge-lag, baru nge-lag. Baru Kan nge-lag. Bang Samara kan Tadi baru. sering cerita nih ke teman Ini lo kan baru masuk, cowok, baru masuk. ya kan? Kemudian teman lo ini menceritakan apa yang lo ceritain ini ke cewek yang lagi dekat sama lo nih kan? Gitu kan? Kalau aku pribadi ya, mungkin aku melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang berbedanya mungkin dia menceritakan apa yang ada di diri lu. Dia ceritakan ke cewek ini karena dia tahu nih cewek kan lagi berhubungan nih dengan lu nih. Mungkin dia tidak ingin mempunyai niat untuk rusak sebenarnya, tapi mungkin dia ingin lu berubah melalui si cewek ini. Tapi mungkin cara dia itulah yang tidak terima begitu. Jadi kita tidak bisa juga mempressure orang, menuduh, menjas orang bahwa yang dia lakukan itu salah. Mungkin dia ada niat baik dia juga, menurut aku ya. Dia mau lu berubah, misalnya kan lu minum, lu begini. Mungkin dia mau merubah lu, nggak mau ngomong langsung, tapi dia ngomong lewat si cewek ini. Harapannya si cewek ini bisa ngomong ke lu, biar lu berubah gitu loh. Nah, iya. Kan bisa juga terjadi seperti itu. Tapi gua nggak menjas. Sampai sekarang pun kemarin ada omongan apapun di belakang gua, tapi dari cara dia bicara, pada saat gua terakhir, itu ada rasa ketakutan yang besar sekali sama gua. Ketakutan yang lu tangkap itu seperti apa? Dalam apa? Takut dipakai. Nah, itu gua jujur polos. Takut dipakai sama gua. Lah, kalau emang ada seorang teman di situ, please, tahu gua. Kalau emang dia mau support, dia ngasih tahu. Enggak lah, kalau emang baik, enggak lah. Kalau dia masuk kamar gua pada saat itu pun nggak ada apa-apa gua, nggak ada nyentuh pun sama sekali. Gitu loh. Nah, mungkin berlebihan cewek ini yang gua kasih ini cewek ini ada berlebihan juga. Gua nggak nyalahin cewek ini. Ada berlebihan cewek ini juga, terlalu over ya kan, terlalu berlebihan rasa takutnya atau gimana ya. Emang dia nggak ada rasa, emang ada rasa tapi ada suatu tujuan. Ya gue nggak tahu. Nah, gue nggak menyalahkan dia. Tapi pada saat yang terakhir gue bentrok, itu ada omongan-omongan yang saling mengadu. Yang akhirnya gue lepas, gue sampein, akhirnya mereka ribut sendiri. Itu yang terlucu buat gue. Jadi dia ngadu begini, gue adu lagi ke dia akhirnya bentrok berdua kan. Gue lepas tangan, gue nggak ikut campur. Gitu loh. Mereka saling menyalahkan. Nah, gitu loh. Sekarang karena mereka saling menyalahkan, apa keuntungan buat lo? Buat Bang Samara apa keuntungannya dari konflik mereka? Apa yang lu merasa diuntungkan dari sisi apa? Gue merasa diuntungkan, gue merasa ada kepuasan. Berarti selama ini gue berasa nggak berbesar, gitu loh. Karena kesalahan lu mereka berdua saling ngadu itu, nanti kan saling, gitu loh. Istilah yang lu saling ngobrol di belakang, dia gitu. Kan gue berasa nggak bersalah, ya. Tapi dari ucapan mereka di belakang gua, ya kan, gue udah dalam hati gue udah bisa membaca seperti apa. Berarti ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang kita nggak, yang pasti ada inilah tanda kutip lah ya, ya kan. Nah, tanda kutip lah. Nah, silakan mereka berargumen sendiri. Akhirnya gue ketawa sendiri gitu loh. Gue ketawa sendiri dengan lalu lupa mereka.
Ini saling bocorkan. Babe bisa Oh, ya. menyimpulkan ya Babe ini. Masuk Babe, nggak, Pak? kesimpulan lu gimana? Eh. Masuk nggak, Be? Kesimpulan lu gimana di Be? Iya, iya, iya. Bentar, sebelum gue ambil kesimpulan, gue mau nanya nih. Gue mau nanya ke Bang Samara ya. Kan akhirnya mereka kan konflik nih. Harusnya seseorang perempuan ini yang lagi dekat sama lu kan harusnya dia bisa mengambil satu kesimpulan dong. Siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Iya, Harusnya. tadi kan kalau udah menurut gue aku ya. bilang. Nah, Tadi udah gue bilang. ada mereka punya upaya tujuan. nggak tuh Ini dari si ceweknya. perempuan itu untuk memperbaiki keadaan? Ada upaya. Dalam saya itu sering ngintipin gua, gitu. Ngintipin gua tahu dia pengen mendekat lagi atau ada. Tapi untuk komunikasi langsung enggak. Dia nggak berani. Emang gengsinya tinggi, gua tahu. Tapi yang satu yang coba mendrop gua, yang coba bikin drop gua, dia itu lebih tinggi, pendidikannya tinggi, kerja sekolahnya tinggi, nggak ngaruh buat gua. Nggak ngaruh. Ini kehidupan percintaan bukan teori buat gua. Gitu. Deh. Ya, Masuk. Kalau dari gue sih Masuk. yang penting iya. Kalau dari gue sih yang penting satu omongan yang kita utarakan itu berdasarkan realita, bukan persepsi sendiri. Jadi takutnya gini, kasarnya tuduhan itu cukup jadi perkiraan. Mang, Segala sesuatu yang kita tuduh cukup jadi perkiraan Mang. aja. ngelek lo. Memang Ngelek siapa? Enggak. mic-nya. Di gua lancar. Enggak. Di gua lancar. Lu Bang berarti Bang. Enggak ada tuduhan, bukan tuduhan. Gue bilang gini, emang ceweknya juga, emang gue udah tahu lah karakter ceweknya. Gue tahu tujuan karakter, gue tahu juga ceweknya seperti apa. Gue nggak menyalahkan sepenuhnya. Tapi sebagai teman, berikanlah masukan yang baik sebagai teman gitu loh. Kan pada saat begini, gue pada saat beri, listen nih. Ya. Pada saat gue break sama cewek gue, ya kan? Pada saat kita putus ya, break ya, tarik putus ya. Halo, saya 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Pada saat kita break, kita putus, kita nemuin cewek lain, kita meet sekedar meet ya gitu loh. Kenapa perlu nyampe ke dia? Gue ceritakan ke dia, gue ngomong sama dia. Gue saat break baru gue nemuin cewek. Kalau pada saat gue punya pacar, gue nggak nemuin cewek. Pada saat gue putus, gue nemuin cewek. Gue harga gue, bener nggak? Ya panas. Pada saat gue punya cewek, gue jaga diri gue untuk tidak menemui siapapun cewek. Tapi pada saat gue putus, gue temuin cewek. Kamu mau kirim kemana? Yang jadi masalahnya kenapa itu bisa nyampe ke sana? Berarti ada yang yang penyampai pesan. Penyampai pesan. Dia mau menceritakan, dia ingin mengetis, tapi dia keceplosan kata-kata itu. Gue sih nggak begitu. Pada saat kamar seperti ini loh, ini begini loh, nggak perlu lah kayak gitu loh. Kita sebagai ini masukkan sebagai teman. Yang logisnya, Nah, lu sendiri mengkonfirmasi nggak tuh dengan orang? udah sudah konfirmasi dari Mengkonfirmasi nggak? Apa? Iya. Gini Bang. Enggak, ya Gini, akhirnya Bang. kan mereka bentrok. Begini loh. Akhirnya mereka bentrok. Kalau ngomongnya begitu, kok ngomong kesan begitu, dibuka lagi lah. Kok ngomong akhirnya bentrok, gitu gue demiin, gue ketawa. Yaudah, silakan lanjutkan. Akhirnya kan seleksi gitu mereka, gitu. Oke. Gitu. Jadi gue nggak perlu menyampaikan. Gue nyampein. Kenapa nanya ngomong begini? lanjut, apa motif dan tujuannya itu apa gitu kan? Sampai dia teman dekat lo ini sampai sebegitunya menyampaikan aib lo ke perempuan itu. Nggak nanya apa sih motifnya? Seorang tidak akan pernah mengakui, tidak akan membicara apa motif.
Tujuan nggak akan pernah ada suatu, nggak akan pernah ada. Pasti tidak ada. Tapi kita bisa lihat gerak-geriknya. Ini dia kan, kamu cari. Itu loh. Seorang yang selalu mencampur urusan orang lain. Pada saat dia putus, dia senang, dia masuk. Langsung dibuka di Kita YouTube bisa juga. membaca karakter orang. Gitu ya? Oke. Gue bukan sekali 2 kali bisa ngeliat dia. Pada saat orang putus dia masuk, dia nemuin. Pada saat orang putus dia nemuin. Wah, fine banget. Ya, kenapa nih? Kan larinya pengen kanan. Yo, Wesley, Assalamualaikum. Saya mau Nah, balik kemana, Babe? kayaknya ibu capek. Ini, Gimana kabar saya? Babe mana, Babe? Saya tarik balik ke sama dulu. Mamang, ini gimana nih, Mang? Ini selerahan. ini enggak ada, ini udah diket lagi, diputus aja dah, mau di clearin.